Musa nggak masalah dengan gugatan dari kedua kakaknya itu. Dia tidak marah, dia juga tidak tersinggung, saudara. Nah, ini orang-orang yang lembut hati ini mestinya seperti Musa ya, tidak mudah tersinggung karena dia memang tidak meninggi-ninggikan diri. Dia tidak ingin berkata bahwa aku ini pemimpin, aku ini diangkat Tuhan jadi pemimpin, jadi kamu jangan main-main. Enggak gitu, saudara. Musa diam. Apalagi yang ngomong kakak-kakaknya gitu ya. Jadi Musa diam. Bahkan mungkin Musa juga sujud di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, apakah aku ini ada salah? Dia mengoreksi diri. Shalom, saudaraku. Saudara, kita akan membahas tentang seorang tokoh di Perjanjian Lama, tokoh besar, saudaraku, seorang nabi Exodus, yaitu Musa. Nah, ada satu peristiwa di mana dalam peristiwa tersebut ditulis dalam ayat firman bahwa Musa adalah orang yang paling lembut hatinya dari segala manusia yang ada. Nah, saudara, saya akan bacakan kisahnya dalam Bilangan 12. Judul perikopnya adalah pemberontakan Miriam dan Harun. Ya, jadi Miriam itu kakak perempuan, dia kurang lebih 12 tahun lebih tua dari Musa. Kemudian Harun juga kakaknya. Ya, jadi Musa paling kecil dari 3 bersaudara itu. Tetapi justru Musalah yang dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin dari umat Israel, saudara. Dan Musa memang mengangkat akan Harun sebagai imam besar dan juga Miriam dengan karunia kenabiannya, dia menjadi seorang nabi ya. Nah, saudara, ada satu saat, satu peristiwa di mana Miriam dan Harun menggugat akan otoritas kepemimpinan dari Musa. Ya, jadi kisahnya ada di dalam Bilangan 12, saya bacakan. Miriam serta Harun mengatai Musa, berkenaan dengan perempuan Kush yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kush. Nah, ini menimbulkan banyak tafsir, saya tidak akan membahas polemik siapakah perempuan Kush tersebut. Ya, ada yang mengatakan bahwa perempuan Kush itu adalah Sipora, istri dari Musa, yang kebetulan karena warna kulitnya gelap maka dia disebut dengan ejekan perempuan Kush begitu ya. Dan memang daerah Kush itu juga ada yang menafsirkan itu juga daerah Midian, saudaraku ya. Saya tidak akan ke sana, tapi kita akan masuk ayat yang kedua. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Nah, saudaraku, kalau kita merenungkan akan kalimat ini, kalimat dari Miriam dan Harun ini, kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Coba kita kupas, saudara, kalimat ini. Bahwa sesungguhnya Tuhan berfirman dengan perantaraan hamba-hambanya, bukan hanya Musa. Miriam sebagai seorang nabiah juga menyampaikan firman. Jadi apa yang disampaikan oleh Miriam, Harun ini tidak salah. Tetapi karena hati dari kedua orang ini tidak lurus, mereka itu menggugat akan kepemimpinan Musa dengan mengatai Musa dengan, bukankah dengan perantaraan kita juga Tuhan berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Kedengaran, saudara. Tuhan itu mendengar ya. Omelan-omelan yang diucapkan oleh hamba-hamba Tuhan di bumi ini, Tuhan mendengar. Jadi kita ini harus hati-hati dengan perkataan kita. Nah, ayat 3, saudara, ini menarik untuk direnungkan dan ini memang topik bahasan kita. Adapun Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih
dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Jadi Musa ini benar-benar seorang yang lembut hati dan rendah hati. Sangat lembut hatinya di sini, anaif, saudara. Anaif itu selain lembut hati, lemah lembut hatinya, juga dia rendah hati. Musa nggak masalah dengan gugatan dari kedua kakaknya itu. Dia tidak marah, dia juga tidak tersinggung, saudara. Nah ini orang-orang yang lembut hati ini mestinya seperti Musa ya, tidak mudah tersinggung karena dia memang tidak meninggi-ninggikan diri. Dia tidak ingin berkata bahwa aku ini pemimpin, aku ini diangkat Tuhan jadi pemimpin, jadi kamu jangan main-main. Enggak gitu, saudara. Musa diam. Apalagi yang ngomong kakak-kakaknya gitu ya. Jadi Musa diam. Bahkan mungkin Musa juga sujud di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan apakah aku ini ada salah? Dia mengoreksi diri. Tetapi kalau kita lihat ayat yang keempat, dikatakan lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam. Ketiganya dikumpulkan dan Tuhan bicara. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Nah, pada waktu keluar mereka bertiga mendengar suara Tuhan dan ketiga-tiganya itu keluar, Musa berjalan, Harun, Miriam juga berjalan menuju kemah pertemuan. Mungkin dalam hati Miriam, dalam hati Harun, mereka pede banget gitu ya. Ya, siap gitu ya, dengar apa yang Tuhan ingin sampaikan. Karena apa yang dia sampaikan sebuah kebenaran, bahwa Tuhan berfirman bukan melalui Musa saja, melalui mereka juga Tuhan bicara, begitu ya. Itu kan mereka ini orang yang dekat dengan Tuhan juga. Tetapi Tuhan melihat hati. Nah ini saudaraku, dan Tuhan melihat Musa yang lembut hati. Tuhan gak rela hambanya yang lembut hati ini dikatai. Jadi yang marah malah Tuhan. Kita lihat, lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka berdua, masih nggak ngerti Tuhan mau ngomong apa. Ayat 6, lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Ayat 8, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Musanya sendiri, karena dia memang sangat lembut hatinya, dia orang yang sangat rendah hati, Musa diam. Tetapi saudara lihat di sini, Tuhan sebagai bos justru yang marah. Tuhan yang murka. Ayat 9, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa ia kena kusta. Ada pertanyaan, kok Harun nggak kena gitu ya? Ya, jawabnya macam-macam, saudara, dan salah satu jawaban yang bisa diterima, yang logis, karena Harun memakai jubah imam besar. Karena dia seorang imam besar, maka dia tidak kena. Tetapi gemetar pasti ya, melihat apa yang terjadi pada kakak perempuannya, yaitu Miriam yang kulitnya mendadak jadi putih seperti salju karena kena kusta. Lalu kata Harun pada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Sadar dia. Harun sadar, saudara.
dan seterusnya. Ya, akhirnya Musa berseru minta supaya kakaknya disembuhkan, dan memang Tuhan menyembuhkan Miriam, tapi dia harus dikucilkan selama 7 hari di luar perkemahan. Nah, saudaraku, peristiwa ini dicatat di dalam kitab Bilangan pasal 12, tapi saya ingin menggarisbawahi akan satu ayat, yaitu ayat 3, di mana dikatakan adapun Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Saudara, seorang yang lembut hati itu dikasihi dan dibela oleh Tuhan. Jadi kita harus memahami akan kebenaran firman ini. Kita harus belajar seperti Tuhan Yesus yang berkata, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Anaif itu artinya lemah lembut dan rendah hati. Itu yang ditulis di ayat 3 ini. Nah, seperti apakah seorang yang lembut hati? Tadi dikatakan Musa tidak bereaksi terhadap gugatan dari kedua kakaknya. Tuhan yang bereaksi, saudaraku ya. Nah, sekarang kita lihat lagi bukti, tapi justru di perikop atau pasal sebelumnya, yaitu setelah peristiwa umat Tuhan menangis minta daging itu ya, saudara. Kemudian Musa mendengar firman Tuhan, itu ada di Bilangan 11, dalam peristiwa burung puyuh itu, saudara. Ini pertengahan ya, jadi umat Tuhan menangis minta daging, kurang protein, saudaraku ya. Kemudian Musa jengkel ya, dia marah, Musa mendengar bangsa itu menjerit minta daging itu. Kemudian Tuhan berjanji akan memberi daging. Nah, tetapi kejengkelan Musa itu dilihat oleh Tuhan. Ini Musa ini butuh pendamping, butuh akan orang-orang yang bisa membantu atau menolong, menertibkan akan umat Tuhan yang jumlahnya banyak itu, saudara. Nah, di ayat 24, coba kita lihat Bilangan 11 ayat 24, ke-70 orang tua-tua. Ini ada satu peristiwa menarik, saudara, di mana Tuhan membagikan akan rohnya yang ada pada Musa itu dibagi ke 70 tua-tua tersebut. Kita lihat ayat 24. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri sekeliling kemah. Ayat 25, lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya, pada Musa, dan ditaruhnya ke atas 70 tua-tua itu. Dibagi, saudara ya. Ketika roh itu hinggap pada mereka, perhatikan, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Mereka bukan nabi, mereka bukan nabi-nabi ini 70 tua-tua ini. Tapi ketika roh itu dibagikan atas mereka, maka 70 tua-tua itu kepenuhan seperti nabi dengan manifestasi kenabian. Tetapi sesudah itu tidak lagi, jadi cuma sesaat gitu ya. Ayat 26, masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, maka mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Jadi dari 70 tua-tua itu ternyata jumlahnya kurang 2 gitu ya. Hanya 68 gitu. Sementara 2-nya sudah dicatat, sudah dipanggil, tapi entah kenapa, saudara, mungkin ada kesibukan atau enggak dengar atau gimana, mereka ada di luar kemah. Nah, tetapi mereka tidak pergi ke kemah, maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Jadi yang 68 ini kepenuhan seperti nabi, seperti diceritakan tadi ya, ketika roh itu hinggap atas mereka. Yang 2 orang, yaitu Eldad dan Medad ini, mereka juga bermanifestasi seperti orang yang kepenuhan nabi, saudaraku ya, seperti nabi itu, tapi di luar. Nah,
Itu mengundang reaksi, saudaraku ya. Ayat 27, lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, ayat 27. Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan, tapi dia ada di luar, dia tidak ada di kelompok yang 68 itu, gitu saudaraku ya. Ayat 28, maka menjawablah Yosua bin Nun. Yosua ini kan muridnya Musa ya, dia pendampingnya Musa. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa. Tuanku Musa, cegahlah mereka. Saudara paham apa yang ada di dalam pikiran dari Yosua? Yosua berpikir begini, Tuhan memakai Musa dan memerintahkan Musa untuk ngundang mereka, ngumpulin mereka. Dari 70 yang diundang, kumpullah 68 kurang 2. Mungkin tidak sempat dihitung, saudara. Nah, ketika Tuhan bertindak, dan mereka yang 68 orang ini kepenuhan seperti nabi, nah itu kan heboh, saudara, kan semua nonton ya. Kemudian ada yang melaporkan, di luar kelompok ini ada 2 orang, yaitu Eldad dan Medad, yang juga sama seperti yang 68 ini. Tapi dia akan terpisah. Nah, disitulah Yosua berkata, cegahlah mereka. Karena mereka tidak tergabung, tidak masuk dalam kelompok yang ada dekat dengan engkau, Tuanku. Gitu ya kira-kira kata-kata dari Yosua. Itu harus dicegah, itu di luar kelompok kita. Tidak di bawah kepemimpinanmu dan perintahmu gitu ya. Untuk mereka sudah diundang tapi nggak mau datang, ya biar yang datang saja, yang kepenuhan. Nah, mereka itu kok ya sama manifestasinya, kesamber roh yang sama. Yosua nggak suka, saudara. Nah, kita lihat ini sikap hati Musa yang dikatakan sangat lembut hati, lebih lembut dari manusia manapun yang ada di atas muka bumi. Ya tadi ya dikatakan dalam Bilangan 12 ayat 3 tadi. Nah, ayat 29 coba saudara baca sama-sama dengan saya. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Lalu kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Sikap dari hamba Tuhan yang namanya Musa ini luar biasa, saudara. Dia itu didukung oleh Yosua. Tuanku Musa, mereka itu kan nggak ikut kelompok kita, nggak ikut grup ini. Mereka ketika diundang tidak datang. Tapi mereka kok kepenuhan sama seperti ini. Harus dicegah itu. Itu nggak sah begitu. Itu kira-kira protes dari Yosua. Yosua ingin mendukung. Yang boleh kepenuhan, yang benar kepenuhan dan benar, itu hanya kelompok yang nurut sama Tuanku Musa. Begitu ya, kira-kira ya saudara. Kalau mereka berdua, udah itu liar itu di luar kelompok kita. Tegah saja itu. Nggak sah itu. Kepenuhan nabinya nggak sah. Tapi apa jawab Musa? Apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Jadi Musa ini nggak kepingin, saudara, nggak ingin sama sekali meninggi-ninggikan diri. Sepertinya didukung bahwa dialah pemimpin yang sah. Bagi Musa, pemimpin yang sah adalah Tuhan. Kalau Tuhan memang mau mengurapi mereka yang di luar perkemahan itu, mereka yang di tempat jauh dan mau mengurapi, Musa bahkan berkata apa? Kalau seluruh umat menjadi seperti Nabi itu bagus sekali. Jadi Musa itu nggak ada keinginan firman Tuhan itu hanya melalui diriku. Aku pemimpin. Tuhan ya istilahnya sudah memberi keistimewaan padaku. Enggak. Musa ingin kalau bisa Tuhan langsung berfirman kepada seluruh umat Israel. Seluruh umat Israel menjadi seperti Nabi, itu bagus sekali. Siapakah aku ini? Itu Musa, saudara.
Jadi terhadap Eldad dan Medad, dia bilang bagus. Mau di sini, mau di sana, ini masih umat Israel. Kalau seluruh umat Tuhan bisa kepenuhan seperti Nabi, wah, haleluya. Kira-kira begitu pikiran dari Musa, saudara. Itulah bukti dari hati yang lembut yang dimiliki oleh seorang Musa, saudaraku. Paham ya, saudara? Jadi kemudian digugat oleh, ya ini di pasal berikutnya yang tadi sudah kita bahas, dia digugat oleh Miriam dan Harun, dia pun juga, ya enggak apa-apa. Kalau memang Tuhan mau bicara melalui Miriam dan Harun, ya bagus-bagus saja, memang sikap hatinya dia. Kalau seluruh Israel jadi nabi itu bagus. Nabi itu kan orang yang bisa mendengar suara Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan, ya kan? Itu bagus. Itu pikiran Musa, saudara. Jadi dia nggak merasa bahwa dia punya hak istimewa, jadi hak prerogatif untuk menerima firman Tuhan dan harus melalui aku, enggak sama sekali. Ya, biar semua umat Tuhan. Saudara, ini hati yang lembut. Jadi sebagai seorang yang dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, kita belajar lemah lembut dan rendah hati seperti ini. Seperti Musa ini, saudaraku. Tuhan Yesus berkata, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka jiwamu akan beroleh ketenangan. Jiwa tidak tenang itu ketika dia nggak ada rasa aman gitu, saudara. Jadi kalau ada orang dipakai Tuhan, dia merasa tersaingi, begitu ya. Saudara, kita minta sungguh-sungguh. Kita ini merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan hapuskan Tuhan, cabut akan sifat bahwa aku ini yang lebih istimewa dibandingkan yang lain. Yang begitu-begitu itu, saudaraku, itu tinggi hati, itu bukan rendah hati. Itu sombong, saudaraku. Dan hanya aku yang bisa mendengar firman Tuhan dan menyampaikan firman. Itu juga tinggi hati, itu juga sombong. Musa tidak demikian. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.